pagi. Pagi. Wah, luar biasa semangatnya nih. Iya, biasa di luar. Biasa di luar ya. Jadi selama Nah, di luar memang pemandangan indah sekali. Betul. Ada kabut, ada pohon-pohon yang rindang. Dan ini merupakan cerminan bahwa Indonesia tuh masih ada sisi hijaunya kan gitu ya. Betul. Nah, untuk kita semangat ini tentu juga semangat dalam bukan hanya kreativitas pribadi atau bisnis atau apapun gitu atau aktivitas yang lain. Kata orang itu krusial sekali untuk Indonesia emas 2045. Kalau visi misi itu kan sebetulnya agak ngawang-ngawang gitu ya. Agak ngawang-ngawang karena akan dicapai 5 tahun, ingin menjadikan masyarakat sejahtera umpamanya gitu ya. Kemudian ingin hukum ditegakkan atau macam-macam lah. Itu kan sifatnya belum real karena itu ada proses undang-undangnya, ada proses keterlibatan legislatif, eksekutifnya ya dan macam-macam ya. Nah, ini proses panjang, jadi tidak semata-mata besok lusa presiden terpilih dilantik langsung itu beres semua gitu. Enggak, itu satu hal. Jadi itu baru sekedar janji ya. Hanya saja janji itu kadang-kadang kan ada yang ditepati, ada ingkar. Nah, tinggal kita listing tuh. Janji ini mana ya ingkar, mana ditepati. Itu satu poin. Kedua, mengenai perilaku. Nah, ini kadang-kadang nih yang perlu kita edukasi. Jadi kayak contoh orang pacaran lah. Ketika saya naksir si A, si B, si C itu jadi jelek semua kan gitu. Kira-kira begitu loh. Karena kadang-kadang kan dia kan tidak tahu, hanya bayang-bayang, hanya katanya gitu kan. Yeah. Nah, terus kemudian terpengaruh oleh yang disebut dengan peer syndrome. Oh, teman-temannya ngepro ke paslon Sekian. A atau paslon 1, dia ikut 1. Aduh, temannya paslon 2 ikut paslon 2. Jadi lebih ke arah sindrom saja, sindrom. Apa namanya tadi, Pak? Peer syndrome. Jadi itu apapun yang terjadi mereka juga Ngikut aja. Sulit untuk berpaling ke lain hati, itu sulit ya. Ya, kecuali mereka punya orang atau lingkungan yang berbeda, kemudian memberikan sebuah sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang berbeda, mereka bisa saja switching. Namun ini terjadi hanya pada orang-orang yang betul-betul masih menggunakan rasio dominan, bukan hati dominan ya. Kalau hati dominan kan ada faktor ketertarikan, dia ganteng, gue pilih presiden yang ganteng aja gitu. Dia umpamanya joget-joget, lucu ya kalau kita punya presiden joget-joget, itu contoh kayak gitu loh. Dan seterusnya. Dia pintar bicara, nanti ketika diplomasi di luar dia akan sangat berpengaruh. Jadi lebih ke arah lipstick gitu ya. Tidak sangat Kosmetik gitu ya. Iya, kosmetiknya ya, betul. Karena orang Indonesia kan banyak menggunakan banyak menggunakan hati ketimbang pikiran itu loh ya. Seperti itu. Iya. Jadi terbawa perasaan, baper gitu ya. Baper. Kan apalagi sesama komunitas, mereka kan terpengaruh gara-gara komunitas. Komunitas mereka di mana? Jadi ada solidaritas di situ. Oh iya, solidaritas. Dan orang Indonesia kan termasuk kuat di dalam dunia arisan contohnya. Itu kan solidaritas. Nggak penting arisan, yang penting ngumpulnya gitu loh. Oh, iya. Nah, maka kalau bicara sedikit menyimpang, kalau ada aspek-aspek program marketing contohnya, itu salah satu yang disasarkan orang-orang arisan. Karena di situ ada komandonya kita pengaruhi, itu akan ngikut semua gitu. Seperti arisan panci gitu ya. Iya. Arisan apapun lah gitu ya. Arisan macam-macam. Oke.